Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Serat Dharma Gandul bagian yang pertama. Cerita berdirinya negara Islam di Demak, hancurnya negara Majapahit, di mana saat itulah awal mula masyarakat Jawa meninggalkan agama Buddha atau Siva Buddha dan berganti memeluk agama Islam. Prosa dalam bahasa Jawa kasar diambil dari catatan induk asli peninggalan KRT Tanda Negoro Surakarta. Diterjemahkan dan diulas ke dalam bahasa Indonesia oleh Damar Sasongko. Tergerak dan terdorong hati ini setelah mengetahui cerita indah dari Kiai Kalam Wadi. Kalam yang berarti ucapan dan wadi berarti rahasia. Yang dulu pernah berguru menimba ilmu kepada Raden Budi atau Budi yang berarti kesadaran. Mentaati dan menuruti apa yang selalu diperintahkan oleh guru. Setiap menjalankan petunjuk, tekadnya sudah tiada lagi keraguan lahir maupun batin. Memuja guru bagaikan dewa itu sendiri. Apapun petunjuk Raden Budi sangat jernih, dijunjung dan diresapi dalam hati. Benar-benar dihargai lahir maupun batin. Tiada peduli walau harus hancur luluh. Itulah tekad Kiai Kalam Wadi mulai pertama atau berguru hingga akhir nanti. Diterima oleh Batara Hyang Widi, segala keinginannya pun terwujud. Sangat besar anugerah yang sukma atau yang maha gaib. Selalu diberi petunjuk melalui alam sahir, alam berarti dunia, sahir, sugro adalah kecil, alam kecil, mikrokosmos, jagat cilik, buwono alit maksudnya badan manusia. Maupun alam kabir, alam adalah dunia, kabir atau kubro adalah besar. Alam besar, makrokosmos, jagat gede, buwono agung maksudnya alam semesta. Sehingga akhirnya menjadi aulia atau manusia pilihan. Mampu membaca segala rahasia Hyang Widi dan selalu bisa mematuhi dengan teguh segala pesan gurunya yang memerintahkan agar mengajarkan sebuah pengetahuan agar membuat tentram hati sesama dan juga membuka rahasia agar seluruh ahli sastra bisa meniru dan menyebarkannya. Kiai Kalam Wadi menulis dan diberikan judul Serat Dharma Gandul. Dharma berarti kebenaran, gandul menggantung, mengambang. Dharma Gandul artinya kebenaran yang mengambang. Dirangkai dalam syair-syair tembang macapat atau tembang kecil. Saat membaca tulisan beliau, cakupan tembangnya sangat bagus dan gampang dimengerti. Jelas dan terang maksudnya, membuat hati terpana sehingga ingin memiliki atau tulisan tersebut dan ingin menyimpannya, ingin menulisnya ulang untuk diri sendiri. Semua isinya setelah selesai membaca segera ditulis ulang, berguna untuk menghibur hati. Saat berdiam diri di rumah, di sela-sela waktu kerja, tembang ini bisa dinyanyikan sebagai petunjuk bagi orang bodoh seperti saya, maksudnya Dharma Gandul, dan bisa dibuat untuk menenteramkan hati saat beristirahat, saat menganggur tiada pekerjaan. Tembang ini bisa dibuat memupuk rasa kasih kepada Hyang Widi. Tidak banyak menyita waktu untuk menyimaknya, sehingga tak kelaparan anak istri, sekeluarga tetap sejahtera. Pada akhirnya pasrah kepada takdir, berserah mengikuti kehendak Hyang Widi. Telah tercatat di Lauhil Mahfuz atau Lauhil Mahfuz
adalah kitab yang konon berisi catatan-catatan takdir manusia. Saat menulis ulang tepat tanggal 23 hari Tumpak Manis atau Sabtu Legi, bulan Ruah Sya'ban, tahun J atau tahun keempat dalam satu windu yang terdiri atas 8 tahun, yaitu Alif, Ehe, Jimawal, J, Dal, B, Wawu, Cimakir. Windu Sancoyo atau nama kumpulan windu pada urutan keempat yang terakhir, yaitu Adi, Kuntoro, Sengoro, dan Sancoyo. Masa keenam, masa adalah perhitungan mirip bulan dan dipergunakan untuk pertanian. Wuku Wukir atau Wuku adalah hari ke-30-an, di mana satu hari terdiri dari 7 hari biasa atau satu hari sama dengan satu minggu. Wukir adalah nama hari wuku ketiga, pertanda tahun Wu Kunengestinata. Wu adalah kosong, Kuno adalah 3, Ngesti adalah 8, dan Nata adalah 1. Jika dibalik 1830. Terjemahan asli dalam bahasa Indonesianya: pada suatu hari Dharma Gandul bertanya kepada Kalamwadi. Begini pertanyaannya: apa awal mula penyebab orang Jawa meninggalkan agama Buddha dan berganti memeluk agama Islam? Ki Kalamwadi menjawab, aku sendiri juga kurang tahu. Akan tetapi aku pernah mendapatkan cerita dari guruku, dan guruku ini adalah orang yang bisa dipercaya. Beliau menceritakan awal mula orang Jawa meninggalkan agama Buddha dan berganti memeluk agama Rasul atau agama Islam. Lalu Dharma Gandul pun bertanya lagi, bagaimanakah ceritanya? Ki Kalamwadi lantas berkata, hal ini sesungguhnya memang perlu diberitakan agar orang yang belum mengetahui lantas bisa mengetahuinya. Pada zaman dahulu, negara Majapahit sesungguhnya bernama asli Majalengka, sedangkan nama Majapahit itu hanyalah sekedar perlambang. Akan tetapi yang belum tahu kisahnya, maka nama Majapahit telah dianggap nama asli. Di negara Majalengka yang bertahta sebagai raja terakhir bergelar Prabu Brawijaya. Kala itu Sang Prabu tengah tergila-gila. Sang Prabu menikah dengan Putri Campa, padahal Putri Cempa beragama Islam. Di setiap memadu asmara, Sang Retna adalah Intan, maksudnya Putri Campa, senantiasa menceritakan kepada sang raja tentang keluhuran agama Islam. Setiap dipanggil menghadap, tiada lain lagi yang diceritakan selain memuliakan agama Islam, sehingga membuat ketertarikan hati Sang Prabu kepada agama Islam. Tidak berapa lama kemudian, seorang keponakan Putri Cempa yang bernama Syahid Rohmat berkunjung ke Majalengka, serta memohon izin kepada sang raja agar diperkenankan menyebarkan syariat agama Rasul atau Islam. Sang Prabu mengabulkan apa yang diminta oleh Syahid Rohmat. Syahid Rohmat lantas berdiam di Ngampel Denta atau Surabaya sekarang ini dan menciarkan agama Islam. Mulai saat ini banyak para ulama dari seberang berdatangan. Para ulama dan para maulana menghadap Sang Prabu di Majalengka untuk meminta izin berdiam di pesisir utara Jawa. Permintaan mereka pun dikabulkan oleh sang raja. Lama-kelamaan, apa yang diingini oleh para pendatang mendapat sambutan juga. Masyarakat Jawa lantas banyak yang memeluk agama Islam. Salah satunya adalah Sayyid Keramat atau Sayyid Karomah, menjadi guru dari orang Jawa yang telah memeluk agama Islam, berkedudukan di daerah Benang, wilayah Tuban. Sayyid Keramat adalah maulana dari tanah Arab, masih keturunan Nabi Rasulullah atau Nabi Muhammad. Oleh karenanya dipercayai sebagai seorang guru
oleh orang Islam. Banyak orang Jawa yang terpikat dan berguru kepada Sayyid Keramat. Seluruh masyarakat Jawa di pesisir utara, mulai ke barat sampai ke timur, semua meninggalkan agama Buddha dan lantas memeluk agama Islam. Bahkan mulai dari daerah Blambangan ke barat hingga daerah Banten, banyak yang pada tertarik ucapan-ucapan Sayyid Keramat. Padahal agama Buddha telah ada di tanah Jawa selama kurang lebih 1000 tahun. Semua pengikutnya menyembah kepada Budi Hawa. Budi atau kesadaran. Di sini yang dimaksud adalah kesadaran sejati, adalah zat yang widi. Hawa adalah kehendak hati, maksudnya tanpa paksaan. Menyembah Budi Hawa artinya menyembah kesadaran sejati tanpa ada paksaan dari siapapun dan apapun. Manusia tidak memiliki kekuatan apapun. Manusia hanya sekedar menjalani budi, kesadaran sejati. Tuhanlah yang menggerakkannya. Sang Prabu Brawijaya memiliki putra lelaki hasil perkawinannya dengan seorang putri berkebangsaan China, lahir di Palembang, yang bernama Raden Patah. Ketika Raden Patah telah beranjak dewasa dan berniat menghadap kepada ramandanya, ikut serta saudara lain ayah satu ibu yang bernama Raden Kusen. Setibanya di Majalengka, Sang Prabu sempat kebingungan untuk memberikan nama kepada putranya tersebut. Sebab jika mengambil nama dari ramandanya, maka harus bernama Jawa Buddha karena ramandanya beragama Jawa Buddha. Jika mengambil nama menurut para leluhur dahulu, seorang putra raja yang lahir di wilayah pegunungan harus diberi nama Bambang. Jika mengambil nama dari ibunya, maka lebih cocok diberi nama Kautiang. Jika mengambil nama dari Arab sesuai dengan agama yang dianut Raden Patah, maka ia pantas diberi nama Sayyid atau Sarip. Sang Prabu lantas memerintahkan patih dan para nayaka atau pejabat untuk menghadap. Semua diminta pertimbangan untuk memberikan nama kepada putranya ini. Sang patih mengatakan bahwasanya jika menurut leluhur maka pantas diberikan nama Bambang. Sang patih mengatakan bahwasanya jika menurut leluhur maka pantas diberikan nama Bambang. Akan tetapi karena ibunya berasal dari China, maka lebih baik diberi nama Babah. Selain pantas juga menyiratkan maksud bahwa Raden Patah pembabare onon Korolio atau lahirnya di daerah luar Jawa. Mendengar penuturan sang patih yang seperti itu, semua pejabat menyepakati. Dan pada akhirnya sang raja kemudian mengumumkan bahwasanya putra beliau yang lahir di Palembang tersebut diberi gelar dan nama Babah Patah. Hingga sekarang, untuk menyebut anak blasteran China Jawa lumrah dinamakan Babah. Pada waktu itu Babah Patah merasa takut jika menyetujui kehendak ramandanya memberikan nama Babah padanya, sehingga seolah-olah dia juga menyukai nama itu. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya dia tidak menyukai nama Babah tersebut. Di kala itu Babah Patah lantas diangkat sebagai bupati di daerah Demak, membawahi seluruh bupati mulai pesisir Demak ke barat, serta pula Babah Patah dinikahkan dengan putri dari Ngampel Gading, cucu dari Kiai Ageng Ngampel atau Sayyid Rohmat atau Sunan Ampel, keponakan Putri Cempah. Setelah sekian waktu berdiam di Majalengka, lantas boyongan ke Demak, berada di desa Bintoro. Karena Babah Patah semenjak di Palembang telah beragama Islam, oleh Sang Prabu diperkenankan tetap menjalankan agamanya di Demak. Sedangkan Raden Kusen waktu itu diangkat sebagai Adipati Terung, daerah Tarik, Mojokerto sekarang ini, dan diberi gelar Raden Arya Pecat Tanda. Lama-kelamaan syariat Rasul atau agama Islam semakin berkembang pesat.
semua ulama meminta perkenaan Sang Prabu untuk memakai gelar Sunan. Sunan itu artinya budi, yang berarti kesadaran, akar kecerdasan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jika buah budi atau buah kesadaran mampu menyadari kepada segala kebaikan, maka manusia seperti itu patut dijadikan tempat sinuwunan atau tempat dimintai pengetahuan lahir batinnya. Maksudnya patut untuk dijadikan guru. Pada saat itu para ulama budi kesadarannya masih bagus, belum memiliki keinginan untuk berbuat tidak baik, masih berfokus pada spiritualitas murni. Sang Prabu Brawijaya melihat dan heran, para ulama Islam kok olah batinnya mirip dengan pengikut agama Buddha, akan tetapi minta disebut Sunan. Spiritualitas yang dijalankan sama dengan pengikut agama Buddha. Padahal menurut kabar, penganut syariat Rasul hanya menjalankan puasa tidak sedemikian kerasnya. Karena merusak atau melanggar syariat, maksudnya konon kabar yang diterima Sang Prabu tentang aturan spiritualitas orang-orang Islam sesuai syariat tidaklah seketat yang beliau lihat yang dijalankan para sunan tersebut. Sang Prabu tidak tahu bahwa para sunan tersebut menjalankan laku tasawuf, laku spiritualitas yang memang kadang sedikit berseberangan dengan syariat Islam itu sendiri di beberapa hal. Prabu Brawijaya pun mengizinkan permintaan para ulama. Agama Rasul semakin menyebar luas. Semua kejadian memang sangat aneh, maksudnya begitu mudah Sang Prabu memberikan izin. Kita tidak menyaksikan sendiri, semua itu berasal dari ingatan para leluhur. Manakala kita mendapat cerita ini, sudah sepatutnya otak kita kritis mau mempercayainya atau tidak, harus benar-benar dipertimbangkan secara matang. Sampai sekarang masih nampak peninggalan-peninggalan sejarah yang berkaitan dengan cerita tersebut. Masih bisa dinyatakan keberadaannya. Oleh karena itu menurutku kejadian tersebut bisa dipercaya. Kali itu Sunan Bonang berkeinginan untuk mengunjungi kota Kediri. Dalam perjalanan tersebut, yang menemani hanya 2 orang sahabat. Sesampainya di wilayah Kediri bagian utara, tepatnya di wilayah Kertasono atau Kertosono, perjalanan mereka terhalang oleh aliran air sungai Brantas yang tengah meluap banjir. Sunan Benang beserta 2 muridnya masih bisa menyeberang. Sesampainya di sebelah timur sungai, mereka mencari tahu agama apa yang dipeluk oleh masyarakat yang tengah berdiam di situ. Apakah sudah memeluk agama Islam atau masihkah menjalankan agama Budi? Dalam teks asli tidak tertulis Buddha tetapi Budi. Berarti jelas yang dimaksud adalah agama selain Islam dan keberadaan agama-agama tersebut diikat oleh tali kesadaran pluralitas, saling asah-asih dan asuh satu sama lain. Agama Budi kurang lebihnya agama kesadaran. Menurut penuturan Ki Bandar, mungkin salah seorang penduduk yang sudah memeluk agama Islam, masyarakat sekitar mayoritas memeluk agama Kalang. Yang memeluk agama Buddha hanya beberapa saja. Sedangkan syiar agama Rasul masih sedikit sekali, tapi sudah mulai merambah ke sana. Mayoritas masyarakat di sana beragama Kalang, memuliakan Bandung Bondowoso. Bandung dianggap sebagai nabi. Jika tengah berhari raya, seluruh pengikutnya bersama-sama memakan makanan yang enak-enak, bersukacita di kediaman masing-masing. Sunan Benang berkata, jikalau demikian seluruh masyarakat yang bermukim di sini beragama Kedah. Kedah maksudnya tidak hitam juga tidak putih. Oleh karenanya di wilayah ini patut disebut kota Kedah. Ki Bandar berkata, sabda yang telah Tuhan ucapkan, saya yang menjadi saksinya. Wilayah di sebelah utara kota Kediri lantas terkenal dengan nama kota Kedah. Sampai sekarang pun masih tetap disebut
kota Kedah, akan tetapi jarang yang mengetahui asal-usul mengapa diberi nama demikian. Sunan Benang berkata kepada muridnya, "Kalian berdua carilah banyu imbon atau air bersih yang disimpan untuk keperluan memasak kepadasan. Sungai ini masih banjir, airnya masih kotor, jikalau diminum akan membuat sakit perut. Dan lagi, ini sudah masuk waktu sholat duhur. Aku hendak berwudu, hendak menjalankan sholat." Salah seorang murid segera pergi ke arah pedesaan untuk mencari air bersih. Sesampainya di desa Patok, dia mendapati sebuah rumah yang terlihat tanpa penghuni lelaki. Di sana yang ada cuma seorang gadis muda belia, seorang gadis yang baru beranjak dewasa. Kala itu dia tengah sibuk menenun. Sang murid mendekat serta berkata dengan sopan, "Gadis yang cantik, saya hendak meminta sedikit banyu imbon yang bersih." Sang perawan terkejut begitu mendengar suara seorang pria yang tiba-tiba menyapanya. Begitu menoleh, seketika terlihat olehnya seorang pria berpakaian santri. Salah mengira sang perawan, dikiranya lelaki tersebut hendak menggodanya, hendak berbuat kurang ajar padanya. Oleh karenanya dijawab permintaan tersebut dengan ucapan kasar, "Anda ini baru saja melewati sebuah sungai, kok malah kesini hendak minta banyu imbon? Di sini tidak ada kebiasaan menyimpan air, kecuali air kencing saya ini. Jika hendak meminum, minumlah." Kesalahpahaman ini terjadi karena memang di daerah di mana sang gadis tinggal sangat dekat sekali dengan aliran sungai Berantas. Tak mungkin seorang yang berada di daerah situ tidak melihat adanya aliran sungai di sana. Mendengar jawaban semacam itu, sang santri segera pergi tanpa pamit. Langkah kakinya dipercepat sembari menyumpah serapah sepanjang jalan. Setibanya di hadapan Sunan Benang, segera diceritakannya apa yang baru dialaminya. Mendengar penuturan muridnya, Sunan Benang marah hingga keluar sumpahnya. Sumpah yang terucap dari mulut Sunan Benang adalah di wilayah tersebut akan sulit mencari air dan setiap gadis serta perjaka yang tinggal di sana tidak akan bisa menikah sebelum usianya tua. Begitu usai sumpah terucap, seketika itu aliran sungai Berantas tiba-tiba surut lalu lantas meluap menerjang wilayah pedesaan, hutan, ladang, dan persawahan. Banyak desa yang rusak oleh karena terlanggar aliran sungai yang menyimpang jalur. Setelah seluruh air sungai tumpah ke pedesaan, menyusul kemudian menyusut dan lenyap. Hingga sekarang di wilayah Kedah sangat sulit mencari air. Sedangkan para perjaka dan perawan yang tinggal di sana banyak yang menjadi perjaka dan perawan tua. Sunan Benang lantas melanjutkan perjalanannya ke Kediri. Pada saat itulah seorang makhluk halus, jin atau asura bernama Nyai Plencing yang berdiam di sebuah sumur di wilayah Tanjung Tani. Waktu itu seluruh anak cucunya berdatangan melaporkan kejadian bahwasanya ada seorang manusia bernama Sunan Benang sangat suka sekali melakukan kekerasan kepada makhluk halus yang tidak bersalah dan mengunggulkan kesaktiannya. Bahkan aliran sungai yang berasal dari Kediri dikutuk sehingga kering seketika. Alirannya sempat keluar dari jalur yang semestinya sebelum lenyap dan mengering. Akibatnya banyak desa, hutan, ladang, dan persawahan rusak terlanggar. Semua itu karena ulah Sunan Benang. Bahkan lagi mengutuk penghuni di daerah tersebut agar menjadi perawan dan perjaka tua serta mengutuk di daerah tersebut juga akan kesulitan untuk mencari air dan bahkan mengganti nama wilayah seenaknya dengan nama Kedah. Sunan Benang memang suka membuat masalah.
Begitu mendengar pengaduan anak cucunya seperti itu, Nyi Plencing diikuti seluruh anak cucunya segera menyusul kemana Sunan Benang tengah berjalan. Akan tetapi seluruh makhluk halus tadi tidak ada yang bisa mendekati Sunan Benang. Badan mereka terasa panas bagaikan dibakar. Para makhluk halus tadi segera menuju ke Kediri. Sesampainya di Kediri, segera menghadap raja mereka dan menceritakan semua yang baru saja terjadi. Raja mereka terdiam di Selobale, sebelah barat kota Kediri. Dia bergelar Butalocaya. Wilayah Selobale tepat berada di kaki pegunungan Wilis. Butalocaya sesungguhnya adalah bekas patih Sri Jayabaya. Dulu dia bernama Kiai Daha, mempunyai seorang adik bernama Kiai Daka. Kiai Daha adalah penghuni asli Kediri semenjak dahulu. Begitu Sri Jayabaya bertahta, namanya diambil sebagai nama negara yang diperintah oleh Sri Jayabaya. Sedangkan dia sendiri diberi nama baru Butalocaya dan diangkat sebagai patih, pendamping Sang Prabu Jayabaya. Buta artinya buteng atau bodoh, lo artinya kamu, caya artinya bisa dipercaya. Kiai Butalocaya memang bodoh, akan tetapi jujur, setia dan berbakti kepada raja. Oleh karenanya dia lantas diangkat sebagai patih. Awal mula ada gelar kiai dimulai oleh Kiai Daha dan Kiai Daka ini. Kiai artinya ngayahi anak putune sarta wong-wong ing kana keringe, atau orang yang mampu mengiringi atau menjaga atau momong anak cucu berikut sesama makhluk. Saat Sri Narendra, Nara berarti manusia dan Indra adalah Dewa Indra, manusia yang bagaikan Dewa Indra. Dewa Indra adalah raja para dewa. Manusia yang bagaikan Dewa Indra berarti dia seorang raja. Di sini maksudnya adalah Sri Jayabaya. Tengah keluar keraton, maksudnya saat tengah terjadi peperangan dengan Jenggala dan Sri Jayabaya tengah di dalam kesulitan, beliau pernah ke kediaman Kiai Daka. Di sana beliau beserta para pengikut disambut dengan berbagai persembahan oleh Kiai Daka. Oleh karenanya, Prabu Jayabaya sangat mengasihi Kiai Daka. Nama Kiai Daka diambil sebagai nama sebuah desa. Selanjutnya Kiai Daka lantas diberi nama baru Kiai Tunggul Wulung. Selanjutnya Kiai Daka lantas diberi nama baru yakni Kiai Tunggul Wulung. Dan kemudian hari setelah berhasil memenangkan peperangan dengan Jenggala, diangkatlah sebagai seorang senopati. Saat Sang Prabu Jayabaya moksa, diikuti pula oleh putri beliau yang bernama Nimas Ratu Pagendongan. Butalocaya dan Kiai Tunggul Wulung pun ikut melakukan moksa. Moksa di sini ada dua arti. Pertama, moksa menyatunya Atman dengan Brahman seperti yang dialami oleh Sang Prabu Jayabaya sendiri. Kedua, moksa hilang raganya berpindah alam. Pemahaman orang Jawa sekarang tentang kata mokswa cenderung mengarah ke arti yang kedua, yaitu berpindah alam. Nimas Ratu Pagendongan lantas menjadi raja makhluk halus di Pulau Jawa ini. Pusat pemerintahannya berada di Laut Selatan dan bergelar Nimas Ratu Angin-Angin. Seluruh makhluk halus yang berdiam di lautan serta di daratan berikut yang berdiam di tepi kanan kiri Pulau Jawa semua tunduk kepada Nimas Ratu Pagendongan. Butalocaya setelah moksa maksudnya berpindah alam, berkedudukan di Selobale, kaki pegunungan Wilis sebelah barat Kediri. Sedangkan Kiai Tunggul Wulung berkedudukan di Gunung Kelut di selatan Kediri. Kiai Tunggul Wulung menjaga kawah dan lahar. Manakala lahar keluar, dia akan menjaganya agar tidak sampai merusak pedesaan beserta seluruh penghuninya. Pada waktu itu Kiai Butalocaya tengah duduk di atas kursi kencana
yang dialasi dengan permadani kemerlapan. Dihiasi dengan bulu-bulu merak, dia tengah dihadap oleh patihnya bernama Megamendung beserta kedua putranya. Yang sulung bernama Panji Sektikuno, yang bungsu bernama Panji Sari Laut. Butalocaya tengah berbincang-bincang dengan mereka yang tengah menghadap. Mendadak dikejutkan oleh kedatangan Nyi Plencing yang langsung memeluk kaki Butalocaya sembari menghaturkan bahwasanya ada manusia yang tengah membuat kerusakan. Berasal dari Tuban yang kini tengah berkelana di wilayah Kediri yang bernama Sunan Benang. Nyai Plencing menghaturkan segala kesusahan yang dialami para makhluk halus serta manusia akibat perbuatan Sunan Benang. Mendengar pengaduan Nyi Plencing seperti itu, Butalocaya bangkit kemarahannya hingga mendidih bagaikan api badannya. Segera dipanggilnya seluruh anak cucu berikut seluruh jin perayangan dan diperintahkannya untuk menghadang Sunan Benang. Seluruh makhluk halus mempersiapkan diri dengan senjata perang. Mereka segera berangkat berjalan seiring hembusan angin. Tidak berapa lama para makhluk halus telah sampai di sebelah utara desa Kukum. Di tempat itu Butalocaya segera merubah wujudnya menjadi manusia bernama Kiai Sumbre. Sedangkan makhluk halus yang lain sengaja tidak menampakkan wujud. Kiai Sumbre lantas berdiri di tengah jalan tepat di bawah naungan pohon sambi atau kusambi, pohon yang banyak tumbuh di sekitar hutan jati. Besarnya kurang lebih 1,75 meter dan bisa mencapai tinggi 40 meter. Kiai Sumbre berniat menghadang Sunan Benang yang tengah berjalan dari arah utara. Tidak menunggu waktu lama, Sunan Benang terlihat berjalan dari arah utara. Sunan Benang tidak hilaf melihat sosok manusia yang tengah berdiri di bawah pohon sambi yang tak lain adalah Raja Makhluk Halus. Sosok jadi-jadian itu berniat hendak mengganggu perjalanannya. Bisa dirasakan dari keberadaan hawa tubuhnya yang sangat panas bagai bara. Sedangkan seluruh makhluk halus yang lain seketika semua menyingkir dan menjauh karena tidak betah terkena perbawa Sunan Benang. Sedangkan Sunan Benang sendiri tidak betah dekat dengan Kiai Sumbre, sebab bagaikan berdekatan dengan bara api. Begitu juga Kiai Sumbre merasakan hal serupa. Dua orang murid yang pingsan sedari tadi karena merasakan hawa yang panas luar biasa. Mendadak sekarang kedinginan. Begitu mereka telah siuman, mereka tidak kuat terkena perbawa Kiai Sumbre. Sunan Benang berkata kepada Kiai Sumbre, "Butalocaya, apa maksudmu menghadang perjalananku dan menyamar sebagai manusia dan bernama Kiai Sumbre? Bagaimanakah kabarmu?" Terkejut Butalocaya manakala Sunan Benang mengenali siapa dirinya yang sesungguhnya. Terlanjur basah sudah ketahuan, maka lantas bertanya kepada Sunan Benang, "Bagaimanakah Anda bisa tahu kalau saya ini adalah Butalocaya?" Sunan Benang menjawab, "Aku tidak akan tertipu. Aku tahu kamu adalah Raja Makhluk Halus di wilayah Kediri ini. Namamu adalah Butalocaya." Kiai Sumbre bertanya kepada Sunan Benang, "Anda ini orang apa? Memakai busana kedodoran tidak praktis, bukan busana orang Jawa, mirip bentuk walang kadung, atau belalang yang kakinya panjang tidak simetris dengan tubuhnya." Sunan Benang menjawab, "Aku berbangsa Arab, namaku Said Keramat. Kediamanku di Benang, wilayah Tuban. Sesungguhnya yang menjadi keinginan bertandang ke Kediri ini hanya sekedar ingin melihat petilasan kedaton Sang Prabu Jayabaya. Di manakah letaknya?" Butalocaya lantas menjawab, "Di sebelah timur dari sini terdapat dusun Menang. Semua petilasan telah sirna. Istana beserta pesanggerahan juga sudah tidak ada lagi.
Taman Bagendawati milik Nimas Ratu Pagendongan juga sudah musnah. Pesanggerahan Wana Catur juga sudah sirna. Hanya tinggal dikenang dalam nama-nama dusun di sana. Musnahnya semua petilasan tadi dikarenakan tertimbun pasir yang dimuntahkan oleh Gunung Kelut. Sekarang saya hendak bertanya, Anda melakukan perbuatan yang menyengsarakan kepada anak cucu Adam? Buta Locaya sengaja menggunakan nama seorang nabi yang diyakini sebagai nenek moyang manusia adalah orang Islam, seperti halnya Sunan Benang yang kini berada di hadapannya, dengan mengeluarkan kutuk yang tidak sepatutnya. Mengutuk agar terjadi perawan tua dan perjaka tua, menamai seenaknya sendiri tempat yang baru Anda masuki dengan nama Kedah, memindahkan aliran sungai, mengutuk agar sulit air, itu semua adalah perbuatan yang bisa disebut menganiaya sesama dan tidak pantas sama sekali, menimpakan hukuman kepada mereka yang tanpa dosa. Betapa susahnya menjalani sebuah pernikahan jika usia sudah sangat tua, mempersulit mereka untuk meneruskan keturunan makhluk Lata wal Hujwa, atau Lata dan Hujwa adalah nama malaikat yang dipercaya sebagai putra wanita Allah di zaman sebelum Islam lahir di Mekah. Keberadaan Lata wal Hujwa sangat ditentang oleh pengikut Islam di kemudian hari setelah Islam mulai berkembang di Mekah, karena Lata dan Hujwa dianggap setara dengan Allah itu sendiri. Buta Locaya sengaja menggunakan nama Lata wal Hujja untuk menunjukkan bahwasanya lebih baik menjadi makhluk ciptaan Lata wal Hujwa, sosok pencipta yang feminin, di mana sifat feminin yang lembut pastinya akan dominan tergambarkan di setiap makhluk ciptaannya, daripada diciptakan oleh sesosok pencipta yang keras dan penuh intimidasi. Itu pun jika memang manusia diciptakan oleh sosok pribadi super, karena sesungguhnya tidak ada yang menciptakan manusia. Manusia adalah percikan, bukan ciptaan. Manusia adalah ilahi yang mewujud. Seluruh kesengsaraan yang tercipta ini semua akibat ulah Anda. Betapa susahnya mereka yang tempat tinggalnya terbenam akibat sungai yang berhulu dari Kediri beralih aliran sehingga menerjang pedusunan, hutan, persawahan sehingga semua menjadi rusak. Di tempat ini telah Anda kutuk selamanya sulit air. Sungai akan kering. Anda telah menganiaya tanpa alasan, menganiaya kepada mereka yang tak mempunyai dosa. Sunan Benang pun menjawab, alasanku memberikan nama baru Kedah di tempat ini sebab kebanyakan agama yang dipeluk oleh masyarakat di sini tidaklah hitam juga tidak putih, tepatnya beragama biru. Itulah agama Kalam. Alasanku mengutuk agar susah mendapatkan air di tempat ini sebab aku meminta air tidak diberikan, makanya sungai aku pindah alirannya. Sedangkan alasanku mengutuk agar di tempat ini semua perawan dan perjaka akan menikah jika sudah tua usianya, sebab yang aku mintai air dan tidak mau memberikan adalah seorang perawan. Buta Locaya berkata, itu namanya tidaklah seimbang dengan kutukan yang Anda timpakan. Tidak begitu besar kesalahan yang dibuat mereka, bahkan hanya sebab kesalahan seorang gadis, akan tetapi yang menerima kesusahan seluruh penghuni di sini. Sungguh tidak adil hukuman tersebut. Anda ini bisa disebut telah membuat kemelaratan banyak orang. Jikalau dilaporkan kepada yang berwenang memegang pemerintahan, sudah sepantasnya Anda ganti dijatuhi hukuman dibuat lebih melarat dari kemelaratan mereka yang baru saja kehilangan harta benda akibat terlanda aliran air, dan kemelaratan petani akibat kelak kekurangan air karena di tempat itu sulit mencari air. Nah, sekarang lebih baik tariklah kutukan Anda agar supaya di tempat ini gampang memperoleh air sehingga bisa menghasilkan rezeki berlimpah bagi penduduk.
dan agar semua perawan berikut perjaka bisa menikah di saat muda sehingga bisa memperbanyak keturunan makhluk yang manon. Anda bukan seorang penguasa yang mempunyai hak atas wilayah ini, sebagaimana seorang raja, akan tetapi menghakimi agama-agama yang hidup di tanah ini. Itu namanya Anda manusia syirik. Sunan Benang pun menjawab, walau hendak kamu laporkan kepada Raja Majalengka atau penguasa sah wilayah ini, aku tidak takut. Dan bersambung. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.